Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata dari teman saya bernama Dahri pada beberapa tahun yang lalu ya. Yang katanya dia dibuat muter-muter sama makhluk halus di jembatan dekat Gunung Tonsile. Kisah ini berawal saat saya yang sendirian memutuskan pulang dari Desa Linawen, Kecamatan Kabupaten Bulaang Mongondo Selatan ke Kota Mubagu. Usai memperbaiki sebuah mesin percetakan milik salah satu teman saya tentunya. Saat itu, saya lihat jam menunjukkan pukul 11.30 malam ya, udah tengah malam ini. Teman saya meminta agar saya pulang besok paginya. Ya alasannya, karena sudah larut malam dan ditambah jarak yang cukup jauh. Perjalanan menggunakan sepeda motor, saya bisa menempuh sekitar 1 jam dari lokasi ke lokasi rumah saya di Kota Mubagu dengan melalui jalur potong yakni melewati Gunung Tonsile. Di jalur Gunung Tonsile nyaris tidak ada rumah penduduk, hanya hutan lebat, jurang, dan kabut yang begitu tebal pada malam harinya. Berbekal doa-doa yang saya hafal, saya memacu sepeda motor dengan harapan tidak ada gangguan sama sekali, terkhusus gangguan makhluk halus. Namun, sesampai di tengah perjalanan, saya merasakan ada yang aneh. Saya merasakan ada seseorang yang mengawasi dan mengikuti saya. Sedangkan, hanya untuk sekedar melihat kaca spion pun saya tidak berani. Takutnya ada yang bonceng gitu. Tak berselang lama, apa yang saya takutkan pun terjadi. Saya mendengar suara wanita yang tertawa cekikikan. Lama-kelamaan, bukan hanya suara cekikikan yang saya dengar. Sosok wanita berbaju putih menampakkan diri seakan-akan mengiringi perjalanan saya sambil terbang gitu. Ya sontak saja nyali saya pada saat itu mulai menciut. Agar tidak drop, saya tetap fokus pada tujuan, yakni sampai di rumah dengan selamat sembari membaca ayat-ayat Al-Quran yang saya hafal. Meski perlahan-lahan suara dan sosok wanita berbaju putih itu mulai menghilang, bukan berarti gangguan itu selesai. Puncaknya, sesampai di jembatan dekat puncak Gunung Tonsile, ada gangguan lain. Di situ saya berasa jika ada yang salah dengan jalan yang saya lewati. Puncak Gunung Tonsile tidak nampak-nampak, padahal dari jembatan untuk menuju ke puncak Gunung Tonsile itu hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Tapi sudah sekitar setengah jam saya maju motor, puncaknya tidak nampak juga. Yang anehnya, saya justru melewati jalan yang sama. Saya dari jembatan lewat, muter, kembali ke jembatan lagi, muter, kembali ke jembatan lagi. Sebanyak 3 kali ya, sebanyak 3 kali saya muter-muter di kompleks jembatan itu. Ya panik lah tentu. Namun, saya tidak ingin menjadi korban selanjutnya. Karena informasi yang saya dengar, yang sering saya dapatkan, itu sudah banyak sekali kasus kecelakaan yang memakan korban jiwa di lokasi tersebut. Banyak korban yang sudah meninggal, jatuh di jurang, kecelakaan beruntun, kecelakaan tunggal, tiba-tiba remblong. Ya daripada saya jadi korban selanjutnya, saya berinisiatif untuk menghentikan laju kendaraan. Ya karena bercampur emosi dan takut juga, saya memberanikan diri untuk berteriak sekencang-kencangnya dan meminta agar makhluk halus di lokasi tersebut tidak mengganggu saya. Jadi saya minta mereka, udah dong jangan ganggu saya mau pulang, saya mau ketemu keluarga. Setelah saya puas, saya langsung tancap gas, dan akhirnya saya langsung sampai di puncak Gunung Tonsile. Di puncak gunung saya mendapati sebuah mobil jenis pick up yang terparkir. Terdengar lantunan ayat Al-Quran yang begitu kencang ya, begitu kuat di mobil itu. Ya saya pikir, apakah pengemudi mobil ini juga mengalami apa yang saya alami, yakni mendapat gangguan mistis dari makhluk-makhluk gaib yang ada di gunung ini. Di puncak ini pun saya berhenti sejenak, saya menyalakan sebatang rokok dan membuka jaket saya. Yang terlintas dalam benak saya mencurigai jika jaket berwarna merah yang saya gunakan menjadi penyebab gangguan makhluk halus. Dari cerita banyak orang ya, banyak makhluk halus katanya suka warna merah. Kalian bisa percaya bisa enggak, semua tergantung kalian ya.
Semenjak membuka jaket itu, saya tidak pernah diganggu oleh makhluk apapun sampai saya tiba di rumah. Ya, terima kasih buat Dahri yang sudah mau berbagi kisah mistisnya. Tunggu kami di kisah mistis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.